Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Sejumlah murid SMP di Kota Banda Aceh dites urin mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Langsa diawasi ketat guna mengantisipasi potensi keracunan makanan. Aeromoto, sebuah inovasi robot mini karya mahasiswa teknik Universitas Syah Kuala Banda Aceh diakui dunia. Kekayaan alam dimanfaatkan warga untuk berusaha dan mengingatkan perekonomian rumah tangga. Di tengah hijau dan lebatnya hutan Janto, Kabupaten Aceh Besar, sebuah tempat budidaya lebah madu mampu menghasilkan pendapatan dan memperbaiki perekonomian warga. Usaha budidaya madu linot atau lebah tanpa sengat berkembang di Desa Janto Lama. Sejak dirintis pada 2021 lalu, sentra budidaya madu juga membawa dampak positif bagi lingkungan. Budidaya madu yang diberi nama Fajar Lestari, tersedia 3 jenis madu, seperti lebah madu linot, madu mellifera, dan madu hutan yang dipanen langsung dari alam liar hutan Janto. Setiap masa panen, sebanyak 30 kotak linot dikirim dan diperjualbelikan ke berbagai daerah di Aceh dan luar Aceh. Budidaya madu linot menghasilkan madu murni dan mendatangkan nilai tambah bagi warga setempat. Dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada 10 Agustus 2025, diwarnai edukasi budidaya dan panen madu secara bersama. Nah, budidaya lebah trigona ini adalah bagian dari solusi untuk pemberdayaan masyarakat, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat kita di sini apa pentingnya hutan demi keberlangsungan hidup kita dan bagaimana dengan pemanfaatan berkelanjutan seperti budidaya lebah itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Harga madu linot mencapai Rp300.000 per liter. Sementara madu hutan dijual Rp250.000 per kilogram. Madu mellifera harganya antara Rp80.000 hingga Rp100.000 per liter. Budidaya madu merupakan inisiatif Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dan BKSDA Aceh. Terobosan ini menjadi contoh nyata bahwa konservasi dan perekonomian bisa berjalan berdampingan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat sudah melewati batasannya sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Kini, media sosial berubah menjadi etalase digital yang menjadi peluang gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menarik minat pembeli. Media sosial dianggap sebagai pilar utama dalam pemasaran digital UMKM karena dinilai sangat strategis dan mudah diakses siapa saja. TikTok, Facebook, Instagram, hingga YouTube jadi contoh platform yang dimanfaatkan pelaku usaha melalui konten foto dan video yang menarik. Santri Erlinda, salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya, merasakan langsung manfaat media sosial. Berawal dari kesulitan saat pandemi COVID, dirinya memaksakan diri untuk belajar dan memberanikan menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran. Hasilnya, penjualan produknya mengalami peningkatan signifikan. Kalau medsos bagi saya amat sangat berdampak ya. Kalau dulu awalnya kita kan medsos tidak begitu nggak begitu naik lah.
Jadi awalnya saya cuma pakai media WhatsApp, jadi penjualannya begitu aja. Tapi kemudian saya memberanikan diri nih untuk bermain melalui kayak TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, pada saat itu kelihatan nih dampak yang sangat signifikan, penjualan meningkat, dan orang juga itu manfaatnya branding ke diri saya dan produk saya. Jadi orang kalau udah ngelihat saya, oh ini nih Cirasa gitu. Putri, seorang warga Abdia, mengaku sering menemukan makanan di wilayahnya melalui video yang dibagikan teman. Hal ini membuktikan bahwa media sosial tak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga jalan cepat menghubungkan UMKM dengan calon pembeli. Putri biasanya emang suka jajan nih, biasanya makan seblak, bakso, ngerujak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini tuh pengen yang manis-manis. Terus temen nge-share video, terus Putri lihat nih, videonya menarik dan langsung datang ke sini buat untuk cobain. Keberhasilan UMKM memanfaatkan media sosial menjadi pesan edukasi bahwa setiap pelaku usaha bisa memakai platform digital sebagai sekolah pemasaran gratis. Dengan modal kreativitas, konsistensi, dan konten yang relevan, media sosial dapat menjadi pintu keberlanjutan bisnis, bahkan di daerah. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala berhasil mengembangkan robot mobil mini berbasis pneumatik bersama Kutaraja Aeromoto 10. Berukuran kurang dari 50 cm, mobil ini diklaim lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan mobil konvensional. Dibekali tabung gas, filter air, motor penggerak, dan roda, Kutaraja Aeromoto memanfaatkan reaksi kimia antara hidrogen peroksida dan potasium iodida. Reaksi ini menghasilkan tekanan udara hingga 7 bar yang mampu melontarkan mobil sejauh lebih dari 30 meter setelah katup dibuka. Prinsip kerja teknologi ini mengandalkan gas bertekanan. Kedepan, mahasiswa USK berkomitmen meningkatkan keamanan dengan mencari formulasi tekanan lebih rendah namun tetap efektif. Jadi kami dari Kutaraja USK ini mau mengembangkan salah satu mobil kami yang bernama Kutaraja Aeromoto, yaitu mobil kimia yang berbahan dasar dari hidrogen peroksida dan potasium iodida. Prinsip kerjanya itu dengan menggunakan gas bertekanan. Jadi mungkin gebrakan kami ke depannya itu akan membuat mobil ini lebih aman lagi, yaitu dengan cara mencari formulasi dengan menggunakan mobil ini tekanannya lebih rendah dari sebelumnya. Inovasi anak muda Aceh ini tidak sekadar jadi prototipe, tapi juga mengukir prestasi internasional. Kutaraja Aeromoto berhasil meraih medali emas pada kategori Performance Race di ajang Aichi China Regional Chum E-Car Competition 2025 yang digelar di Tianjin University China pada 8 hingga 12 Agustus lalu. Lebih dari sekadar keberhasilan, karya ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan ilmu pengetahuan dapat menjadi solusi untuk masa depan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.